Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tersangka merupakan Social Security Legal Wilmar Group, yaitu Muhammad Syafei, yang diduga menyiapkan dana suap senilai 60 miliar rupiah. Setelah menggali keterangan 5 orang saksi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menetapkan Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei sebagai tersangka dalam kasus penanganan perkara ekspor CPO. Muhammad Syafei merupakan tersangka kelima yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. MSI atau Muhammad Syafei diduga berperan menyiapkan dana suap senilai 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi putusan perkara yang menyangkut 3 korporasi terdakwa. Uang suap tersebut diduga diberikan melalui perantara WG Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat kepada MAN yang saat itu menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. Sebagian uang suap diduga juga dinikmati oleh WG sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Jakarta dan Sumatera. Sejumlah barang bukti yang disita meliputi mobil mewah, sepeda Brompton, dan uang dalam mata uang asing. Pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. MSI saat ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, total sudah ada 5 tersangka dalam perkara suap pengurusan putusan perkara ekspor CPO di Pengadilan Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk unsur majelis hakim. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus suap di balik vonis lepas 3 terdakwa korporasi pada kasus korupsi ekspor crude atau oil atau juga bahan baku minyak goreng, dan total ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terbagi ke dalam 3 kategori, mulai dari hakim, pengacara, dan swasta. Kejaksaan Agung mengungkap ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis Migor sebesar 60 miliar rupiah. Para tersangka ini terbagi ke dalam 3 kategori, mulai dari hakim, pengacara, dan swasta. Pada klaster tersangka hakim, Muhammad Arif Nuryanto sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memainkan peran kunci di balik vonis lepas 3 terdakwa korporasi Migor. Dengan mematok tarif suap 60 miliar rupiah agar 3 terdakwa korporasi itu divonis lepas. Uang suap itu lalu dibagi Arif kepada 3 hakim yang mengadili perkara terdakwa. Ketiga hakim itu ialah Juyamto yang menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. Lalu ada Agam Syarif Bahrudin dan Ali Muhtarom sebagai anggota Majelis Hakim. Total ada 2 kali pemberian uang suap dari Arif kepada 3 hakim, yaitu 4,5 miliar rupiah untuk pemberian pertama dan 18 miliar rupiah pada saat pemberian kedua. Jika ditotal, ketiga hakim ini mendapatkan bagian suap 22,5 miliar rupiah dari keseluruhan suap. Selanjutnya, Kejagung juga menetapkan 2 orang pengacara yang bernama Marcella Santoso dan Arianto Bagdi sebagai tersangka. Keduanya merupakan pengacara dari 3 terdakwa korporasi dan berperan sebagai pemberi suap kepada hakim. Suap ini bermula saat Arianto bertemu dengan Arif dalam membahas pengurusan perkara terdakwa korporasi Migor. Arianto saat itu menyanggupi permintaan suap 60 miliar rupiah dari Arif agar vonis lepas bisa diketok. Dalam klaster swasta, Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan penambahan tersangka baru dalam pusaran suap vonis lepas terdakwa korporasi Migor adalah Muhammad Syafei, yang berperan sebagai pihak yang menyiapkan uang suap 60 miliar rupiah dari Wilmar Group. NTV melaporkan.